Puji Tuhan. Salam jumpa kembali. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, dan terus kita tinggal di rumah, stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah. Sampai kapan kita tidak tahu, sampai peperangan melawan COVID-19 ini berakhir. Itulah sebabnya Bapak Ibu terus berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kita hanya bisa mengandalkan Dia. Nah, sesuai dengan janji saya bahwa saya akan selang-seling dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kemarin kita bicara tentang Yesus dalam kitab Kejadian, nubuatan itu digenapi, dan kita bersyukur pengenapan janjinya karena Allah adalah Allah yang setia. Saya akan selang-seling dengan hari-hari ini kita masih dalam suasana Jumat Agung dan Paskah. Dan saya sekian kali membaca Alkitab dan merenungkan perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya yang pertama dalam Lukas pasal 23 ayat 34, di sana dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya merenungkan dalam-dalam ini. Dan saudara, ketika saya merenungkan ini, saya mendapati ada beberapa hal yang pagi hari ini saya percaya akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya diberkati oleh Tuhan. Berkat yang saya dapatkan yang pertama, ada kalimat "Ya Bapa". Di situ kalimat lengkapnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi yang pertama kita mau bicara tentang "Ya Bapa". Ini menunjukkan Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Sekalipun dalam penganiayaan, dalam penderitaan, Yesus tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Bapanya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu kehilangan pekerjaan, mungkin Bapak Ibu sedang kesulitan keuangan, mungkin Bapak Ibu sedang khawatir tentang hari-hari esok, apa yang Bapak Ibu akan mungkin juga termasuk Bapak Ibu akan makan dan akan lakukan banyak hal. Tetapi kita belajar dari Yesus, memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa di surga. Yuk, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa di surga. Dan ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa di surga, sekalipun dalam penderitaan, kita tetap dekat dengan Bapa kita di surga. Jangan tinggalkan Tuhan. Dekat baca firman, dekat terus dalam hubungan, dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kata "Ya Bapa" ini menunjukkan Yesus juga memiliki kebergantungan dengan Bapa di surga. Artinya apa saudara? Ketika Yesus di atas kayu salib, diejek, dihina segala macam, Yesus juga bisa dengan kuasanya bisa lepaskan semua paku yang memaku tangannya dan turun ke bawah, dan kemudian dia halau semuanya para prajurit itu. Bukankah Yesus berkuasa? Tapi Yesus tidak lakukan itu karena dia mau belajar untuk bergantung kepada Bapa, karena dia sedang mengemban misi Bapa di surga. Yesus mengerjakan tugas panggilannya. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari yang sulit ini, kita dengan akal pikiran kita bisa lakukan banyak hal. Tapi yuk kita terus mau belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa kita di surga. Saudara, dunia sudah mengusahakan bagaimana menanggulangi COVID-19 dengan akal pikiran. Tapi satu perkara, kita perlu datang sama Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Saudara, yang ketiga, "Ya Bapa", menunjukkan bahwa Yesus mengakui bahwa Bapa sumber dari segala sumber yang menyediakan segala-galanya dalam hidup ini. Yuk kita belajar bergantung kepada Bapa kita di surga. Dia adalah sumber dari segala sumber segala-galanya dalam hidup ini. Haleluya. Yang kedua yang saya mau sampaikan,
Yang kedua, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus bukan saja mengajar, memberikan teori tentang pengampunan. Dalam Matius pasal 5:44, suruh mengasihi musuh. Pasal 6 ayat yang ke-12, doa Bapa kami. Pasal 18 ayat 21, bicara tentang ketika Petrus bertanya berapa kali harus mengampuni. Tapi Yesus mempraktekkan, benar-benar mempraktekkan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Mungkin saudara, buat saudara dan saya sangat sulit sekali. Kadang-kadang kita disakiti, kita dihina, kita dikhianati. Itu belum tentu kita bisa mengampuni. Kita bisa mengampuni karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Yuk kita sama-sama belajar untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang menjengkelkan kita, yang melukai kita, yang mengkhianati kita. Haleluya. Yang ketiga, yang di sana dikatakan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka? Apakah Yudas Iskariot, Pilatus, imam besar Kayafas, Herodes, ahli Taurat? Bukan ternyata saudara. Ternyata mereka bukan Yudas Iskariot, bukan Pilatus, bukan imam besar Kayafas, bukan Herodes, dan bahkan bukan ahli Taurat. Ternyata di dalam Lukas pasal 23 46 di sana dikatakan 48 maksud saya. Di sana justru yang dimaksudkan itu adalah orang banyak yang sedang menonton Yesus waktu tergantung di atas kayu salib, dan para serdadu yang menghina dan mengejek itu. Ini menunjukkan bahwa doa Yesus dijawab. Kenapa? Karena setelah Yesus mengembuskan nafas, saudara, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing sambil memukuli diri mereka menyesal. Dan saya percaya, mungkin mereka percaya kepada Yesus. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah misi Yesus. Demikian juga kita belajar dari kisah ini untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.